murid dari SDN 1 Gamping. Saya Syakila. Saya Ica. Saya Rito. Saya Sari. Mendapat tugas dari sekolah untuk membuat laporan wawancara. Bolehkah kami meminta keterangan dari kakak tentang beberapa hal? Ya, boleh, silakan. Tentang diri kakak secara singkat. Saya Ajeng, saat ini berprofesi sebagai pengajar, lebih tepatnya pengajar les ya, mulai dari jenjang SD sampai SMA. Apa motivasi kakak menjadi guru les? Motivasi kakak menjadi guru les karena kakak sendiri suka mengajar ya, jadi juga mau membantu anak-anak di sekitar, ingin memberikan ilmu juga supaya bisa dipelajari sama anak-anak. Apa yang kakak paling sukai dari mengajar? Kalau dari proses belajar mengajar itu paling suka karena banyak interaksi ya sama siswa-siswa, apalagi siswa kan juga beragam dari SD sampai SMA, jadi ragam interaksi sama siswa-siswanya itu jadi yang paling kakak suka. Cara kakak membangun hubungan yang baik dengan murid dan orang tua? Untuk membangun hubungan antara saya dengan murid, dengan orang tua tentunya perlu komunikasi ya, jadi kurang lebihnya apa saja dari siswa itu juga akan saya sampaikan ke wali muridnya, jadi terbangun hubungan antara saya sebagai pengajar dengan siswa beserta wali muridnya. Bagaimana cara kakak memotivasi murid yang harus belajar? Untuk memberi motivasi siswa supaya tidak malas belajar itu sebenarnya bukan hal yang gampang ya, tapi yang bisa saya praktekkan itu biasanya dengan memberikan reward, kayak mungkin dari hadiah-hadiah kecil atau sekedar kata terima kasih, atau ketika mereka bisa menjawab saya katakan pintar, itu juga sudah memberikan motivasi kepada siswa. Apa yang kakak harapkan dari murid kakak? Untuk harapan terbesar saya untuk murid-murid itu tentunya ilmu yang saya sampaikan itu bisa mereka pahami ya, jadi apa yang saya sampaikan mereka paham, kemudian juga memberikan hasil yang terbaik pada mereka. Sampai itu. Terima kasih Kak atas ketersediaannya memberikan keterangan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami pamit ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Idra, saya sebagai wawancara dan penulis. Halo, nama saya Bilva, saya sebagai pewawancara dan penulis. Halo, nama saya Dafta, saya sebagai pewawancara dan penulis. Halo, nama saya Bilqis, saya sebagai pewawancara dan penulis. Kami dari SD 1 Gamping, kelas 4, kelompok 2 Akan melakukan tugas bahasa Indonesia mewawancarai wirausaha di sekitar rumah kita. Ayo, let's go! Waalaikumsalam.
masuk. Ada apa ya anak-anak kesini? Kami dari kelas 4 ada tugas bahasa Indonesia untuk mewawancarai usaha ibu. Apakah boleh kami meminta waktunya untuk mewawancarai usaha ibu? Ya, boleh, silakan. Apa nama ibu? Nama ibu Ibu Poni. Usaha apa yang sedang dijalankan oleh Ibu Poni? Ibu menjalankan usaha perancang kecil-kecilan. Mengapa ibu memilih untuk membuka usaha ini? Untuk memudahkan para tetangga supaya berbelanja lebih dekat. Kapan Ibu Foni memulai usaha ini? Ya, kurang lebih ibu memulai usaha kurang lebih 2 tahun. Apa tantangan yang ibu hadapi untuk usaha ini? Tantangan ibu jika dagangan habis, cuaca tidak mendukung, seperti hujan. Dari pukul berapa Ibu Poni biasanya memulai membuka toko? Ibu membuka toko mulai pukul 5 pagi sampai 9 malam. Sebagai pengusaha, apakah sesuatu yang ingin dicapai oleh ibu? Ibu ingin mendapatkan penghasilan tambahan dan untuk membantu ekonomi keluarga. Terima kasih Bu Foni atas waktu dan tempat untuk kami melaksanakan tugas wawancara ini. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, maaf mengganggu waktu sebentar. Perkenalkan, kami dari murid kelas 4 SD Gamping 1. Saya Adam. Saya Brian. Saya Rafa. Apakah kami sudah bisa mulai mewawancarai Ibu? Ya, Siapa nama lengkap Ibu? Wiwi Maisaro, Apa nama usaha Ibu? penggergajian batu. Sudah berapa lama Ibu mendirikan usaha ini? Kurang lebih sekitar 30 tahunan. Ada berapa karyawan Ibu? 4. Jenis-jenis batu apa saja yang Ibu gergaji? Batu marmer, batu panggul, onik, Batu yang sudah digergaji bisanya digunakan untuk bahan apa? wastafel, terus tempat lilin, tempat sabun. Dan Dalam satu hari bisa menghasilkan berapa banyak bahan kerajinan? kalau wastafel sekitar 15. Terus kalau yang kecil-kecil ya sekitar 100 biji. Apa harapan Ibu untuk usaha ini ke depannya? Semoga semakin maju. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan informasinya.
Semoga usaha Ibu semakin lancar dan sehat selalu, Bu. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mewawancarai. Saya Hafiz, saya Dava, saya Ciko, saya Nafifah. Mengapa Anda memiliki ide untuk membuka usaha cuci sepatu? Karena ketika 2024 saya memiliki ide ini membuka cuci sepatu yang tak lain belum ada cuci sepatu di wilayah campur darat atau sekitarnya. Itu. Terus ada lagi, Apakah Anda memiliki teman bekerja? kalau teman bekerja saya tidak memiliki. Untuk orderan hanya segini saja saya bisa melakukan cuci sendiri. Kalau misal dalam satu hari ada puluhan pasang, baru saya memanggil teman untuk membantu saya untuk bekerja, seperti itu. Ada lagi, Apa bedanya pembersih sepatu dengan deterjen pakaian? oh ya, kalau pembersih sepatu itu biasanya komposisinya terbuat dari bahan alami, minyak alami, entah itu bisa dari kelapa, TCO, bikin coconut oil atau yang lain. Kalau deterjen pakaian itu menggunakan bahan lebih keras. Misal nama bahannya itu soda as, ada juga MLP, apa gitu, dan juga itu tidak cocok untuk sepatu. Oke. Bagaimana proses pencucian sepatu yang dilakukan? Oh, untuk prosesnya ya, coba minta sama sikatnya. Oke, jadi ini kan sepatu, kita copot dahulu. Ini ada solnya, kalau bisa dicopot kita copot, kalau nggak bisa jangan. Terus kasih teteskan ini cleanernya, terus sikat dikasih air sedikit, terus digosok dari bawah, sol bawah, sol tengah, sama material upper, namanya ini upper. Terus yang terakhir yang dalam, insolnya ini, seperti itu. Kalau proses pengeringannya bisa bermacam-macam juga caranya, tidak cuma hanya dibunyikan, ada yang pakai kipas angin, pengering, bahkan ada yang pakai oven. Saya pada ada juga yang pakai oven. Apakah ada cara khusus untuk membersihkan sepatu? Ada, semisal ini sepatu ini sepatunya berbahan suede. Ini kan bukan sajadah itu loh, tahu loh. Nah, coba pegang. Nah, ini treatmentnya atau perawatannya dengan cara dicuci kering. Boleh pakai air, tapi harus minimal airnya, jangan banyak. Nanti kalau airnya banyak, dia akan keras, kering. Ketika kering itu cepat keras, tidak bisa, akan lama lagi prosesnya. Ya, salah satunya sepatu ini. Berapa harga jasa cuci sepatu di tempat Anda? Berapa harga saya? Oke. Untuk sepatu seperti ini regulernya 20.000. Kalau sepatu
sepatu anak-anak juga ukuran 36 itu harganya cuma 15.000. Ini tergantung juga nodanya katanya seberapa, terus minta di treatment seperti apa. Biasanya kalau kulit itu ada treatment lagi, nanti kita kasih pelembab biar tidak kering, Apa nama media sosial usaha Anda? Oh, media sosial apa ya? Nah, media sosial Hujian ini adalah di Instagram, TikTok ada namanya Umbahin Jual Sepatu. Mungkin bisa dilihat di Instagram atau apa TikTok ada nanti. Sudah ada lagi. Nah, jadi tadi untuk sepatu ya kalau bisa kalian rawat, jangan ditaruh barang depan. Kan ini nggak lembab ya, udaranya lembab, suhunya lembab. Kalau bisa jangan ditaruh di tempat lembab, nanti bisa seperti ini. Ini debu, dari hasil tempat ruangan terbuka ini debu. Terus mana ya yang enggak ada. Jadi kalau di tempat lembab biasanya nanti akan ada jamur hijau enggak, hijau. Ini itu sih. Terus itu saja menurut saya. Oke, tutup. Sekian. Sekian presentasi kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.